Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ferdiansah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari kelas 1B jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan responden yang pertama. Ya, perkenalkan, nama saya Nail Autor, saya dari kelas 1B Sosiologi. Baik, lanjut saja kita dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Anda menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan menulis atau berkomunikasi sehari-hari? Oke, mungkin cara saya menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari mungkin ya. Biasanya saya gunakan ketika saya memang berada di forum yang formal. Contohnya ketika kegiatan belajar mengajar di kelas, saya selalu mengusahakan diri saya agar selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bisakah Anda memberikan contoh situasi ketika penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat menimbulkan salah paham dalam komunikasi? Oke, mungkin untuk contohnya sendiri yang saya tahu itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia kosakata yang mirip-mirip, contohnya seperti intensif dan juga insentif, yang dimana intensif itu lebih condong ke dalam keadaan yang dimana keadaan tersebut serius, sedangkan insentif itu gaji. Jadi ketika kita salah mengucapkan kata tersebut walaupun mirip, tentunya akan memiliki arti yang berbeda juga. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, sejauh mana karya sastra berperan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, pada dasarnya karya sastra itu tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi secara tidak langsung ketika kita menulis karya sastra, tentunya kita juga melestarikan dan juga mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Langsung saja untuk pertanyaan yang keempat, apa tantangan terbesar masyarakat Indonesia saat ini dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di era media sosial? Oke, mungkin untuk tantangannya sendiri menurut saya terbagi menjadi dua aspek ya. Aspek pertama karena adanya digitalisasi, yang dimana dengan adanya digitalisasi tersebut memungkinkan bahasa asing masuk ke ranah kita, ke generasi muda saat ini menjadi lebih cepat, yang dimana pastinya mereka meniru gaya berbahasa mereka. Contohnya banyak sekali di antara teman-teman kita semua yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contohnya dengan bahasa Inggris. Lalu yang kedua karena faktor kebiasaan, yang dimana karena kita terbiasa menggunakan bahasa yang tidak baku, yang tidak benar gitu. Ketika kita berada di forum yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya itu menjadi kendala bagi kita karena faktor kebiasaan tersebut. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Anda, kegiatan apa yang paling efektif untuk melatih kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar dan mahasiswa? Oke, mungkin untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu, menurut saya pribadi yang paling efektif itu dengan cara kita membaca. Karena dengan kita membaca, kita dapat melihat bagaimana diksi-diksi dalam bahasa Indonesia itu digunakan, sehingga secara tidak langsung diksi-diksi tersebut terekam di dalam otak kita. Gitu. Oke, baik, kepada autor terima kasih telah menyempatkan waktu luangnya untuk berwawancara dengan saya. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ferdiansah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati dari kelas 1B jurusan Sosiologi. Di sini saya sudah bersama responden nomor 2 dan yang ketiga. Boleh untuk memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nali Firwansyah, saya warga sipil. Perkenalkan, nama saya Syam. Oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan menulis atau berkomunikasi sehari-hari? Biasanya sih saya menggunakan komunikasi sehari-hari saya di dunia kerja sih, dengan atasan atau dengan rekan kerja kan
sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menulis salah satu contohnya kan, kalau kita nulis di chat gitu, kayak menggunakan di yang pakai spasi sama di yang tidak pakai spasi itu udah beda arti. Jadi itu juga harus tepat gitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Ketika kita ngobrol dengan atasan salah satu contohnya, kita tidak bisa menggunakan bahasa yang selengean, yang bahasa gaul, tapi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar eh, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya formal. Oke, menurut kakak sendiri bagaimana? Saya setuju dengan saudara Narli. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu kita harus memahami konteks dan situasinya. Contoh ketika kita berbicara mungkin dengan dosen atau dengan atasan kita dalam dunia kerja, kita menggunakan ragam cakap yang formal. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya kita, kita bisa menggunakan ragam cakap yang santai. Nah, itu merupakan menggunakan bahasa dengan baik karena kita memahami konteks dan situasinya. Nah, lalu gimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang benar, sorry. Nah, penggunaan bahasa yang benar itu tentunya kita mengikuti kaidah-kaidah PUMI, kaidah pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, mulai dari titiknya harus di mana, terus koma di mana, terus induk kalimat dan anak kalimat bagaimana, terus aspek OK-nya diperhatikan. Nah, itu menjadi komunikasi atau berbicara bahasa Indonesia yang baik. Jadi antara berbahasa atau berkomunikasi Indonesia yang baik dan benar, jadi kita harus memahami dua itu. Kita harus paham konteks dan juga kita harus memahami pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, biasanya saya dalam bekerja, saya berkomunikasi dengan atasan, saya menggunakan ragam cakap yang formal. Nah, begitupun ketika saya berkomunikasi lewat chat. Ini juga perlu diperhatikan juga. Jangan sampai kita berkomunikasi dalam chattingan, kita menggunakan kata-kata yang disingkat, terus menggunakan kata-kata selengean. Biasanya saya menghindari itu, walaupun saya berkomunikasi lewat chatting itu dengan teman. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua, bisakah Anda memberikan contoh situasi ketika penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat menimbulkan salah paham dalam komunikasi? Salah satu contohnya dalam penulisan deh, kita misal ya, diserang sama diserang kan itu hampir sama nulisnya gitu, kayak diserang pakai spasi kan itu menunjukkan tempat gitu, diserang. Tapi kalau kita nulisnya disatuin kayak diserang gitu, kan kesannya kayak diserang. Contohnya ibu kota Banten diserang, kan itu menunjukkan waduh bahaya nih, ibu kota Banten diserang, padahal maksudnya barangkali adalah ibu kota Banten diserang. Itu salah satu contohnya. Atau ketika kita sedang berkomunikasi dengan atasan atau mungkin dengan klien, dengan dosen yang situasinya formal itu, misalkan kita bilang kayak duh pak gak bisa, kan kita tidak boleh menggunakan kata itu, kayak duh pak gak bisa, kan itu kesannya kayak intimidatif, gak sopan. Sebaiknya kita menggunakan mohon maaf pak, sepertinya hal ini tidak bisa. Itu kan lebih enak gitu. Cara lawan bicara kita menangkap apa yang kita bicarakan juga lebih bisa diterima gitu, daripada kita bilang duh pak gak bisa. Kan itu bukan sesuatu yang baik ketika kita berbicara dengan situasi yang formal gitu, dengan atasan, dengan klien, atau dengan dosen seperti itu.
Oke, menurut kakak sendiri itu gimana? Sebenarnya banyak ya kata bahasa Indonesia yang artinya menjadi rancu atau menjadi salah. Contohnya saja kata acuh. Dia acuh kepadaku, padahal dalam KBBI arti acuh yang sebenarnya itu adalah peduli. Tapi karena itu menjadi kebiasaan yang memiliki arti yang tidak peduli, acuh itu menjadi memiliki makna lain gitu. Mungkin itu. Oke, next untuk pertanyaan yang ketiga. Sejauh mana karya sastra berperan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tilu. Sejauh dari karya-karya sastra yang sudah saya baca ya, itu udah kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu udah tentu gitu. Apalagi di karya-karya sastra yang serius itu. Berbeda sekali dengan karya sastra yang atau yang disebutnya yang diklaim karya sastra yang kita temukan di Wattpad itu kan menggunakan bahasa-bahasa yang selengean, bahasa-bahasa yang udah campur bahasa-bahasa gaul. Tapi di karya sastra yang serius kayak puisi atau cerpen atau novel itu sudah bisa dipastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sebelum sampai di tahap apa di tahap launching, di tahap rilis bukunya itu udah melewati tahap editing gitu. Jadi udah ditinjau dulu apakah poeminya udah benar, apakah eh, kaidah-kaidah bahasanya udah benar. Itu udah melewati tahap editing dulu. Jadi udah pasti gitu. Karya sastra itu salah satu instrumen buat menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam puisi, dalam novel, dalam cerpen, apalagi dalam puisi. Karena dalam puisi itu kata per katanya itu diperhatikan. Jadi si penyair itu ditantang untuk mencari dalam kata ini bisa gak sih diganti dengan kata lain tapi maknanya sama. Salah satu contohnya cinta gitu. Kan cinta itu banyak dalam bahasa Indonesia, bukan hanya cinta, ada renjana gitu. Terus maghrib deh, kan kita bukan hanya maghrib gitu, tapi ada lembayung, ada senja, ada petang, kan itu kaya sekali. Jadi karya sastra itu sekaligus menunjukkan betapa kayanya bahasa Indonesia yang kita punya gitu. Seperti itu. Oke, menurut kakaknya sendiri gimana? Benar ya, saya sangat setuju sekali. Karya sastra itu sangat menjaga bahasa Indonesia dengan baik. Dia merawat bahasa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena seorang sastrawan mereka melakukan kurasi sebelum menuliskan kata-kata yang ada dalam pikirannya. Dia mengkurasi terlebih dahulu sebelum dia menulis. Nah, bahkan setelah dia menulis pun, yang tadi, jika dia mau dirilis karya sastra tersebut mau diterbitkan, pastinya itu ada tahapan editingnya. Nah, nanti di sana akan dicek apakah penggunaan diksi, prasa, dan kalimatnya udah benar. Terus apakah penggunaan tanda bacanya udah benar atau tidak, itu dicek semuanya di sana. Nah, setelah itu dicek, maka karya sastra tersebut sudah layak untuk diedarkan ke publik. Untuk pertanyaan yang keempat, apa tantangan terbesar masyarakat Indonesia saat ini dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di media sosial? Tantangannya yaitu indeks membaca kita kan berada jauh di bawah Jepang, di bawah Singapura, bahkan negara tetangga kita. Karena kebiasaan membaca kita yang kebiasaan membaca masyarakat kita yang masih belum cukup masif, jadi kita terbiasa mengkonsumsi berita-berita yang ada di TikTok gitu. Apalagi sekarang berita-berita di TikTok itu kan bukan berita-berita yang formal gitu, kayak ada akun-akun berita yang udah bahasanya kayak lampu merah. Kalau kamu tahu koran lampu merah itu bahasanya kayak gimana, atau koran lampu kuning, kan itu bahasa-bahasanya udah slang banget gitu, kayak sial tukang angkot nabrak
mati deh. Kan itu judul-judul berita yang kita temukan di koran lampu merah atau di TikTok gitu. Ada kemarin salah satu contoh beritanya, wanita ini pulang kerja tewas dibunbun. Apa dibunbun? Oh, itu artinya dibunuh. Jadi tantangan terbesar kita yang pertama adalah indeks membaca kita yang belum tinggi, terus berita-berita di TikTok, di sosial media yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat kita yang mengkonsumsi itu, dia jadi ikut kesehariannya menggunakan bahasa yang tidak formal itu. Jadi itu sih, karena sudah sering saya temukan ya, ketika mendengar gitu, salah satunya di sosial media, ada orang yang mau ngelamar kerja, dia awal ngechat ke atasannya itu P gitu, P ada loker om, kan itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah itu akan menghambat dia dalam mendapatkan pekerjaan? Itu udah tentu, karena gak sopan. Kan sebaiknya selamat pagi, selamat malam Pak, Bu, baru saya mau bertanya adakah lowongan pekerjaan di sini, kan itu udah enak. Itu idealnya kan, tapi karena kebanyakan mengkonsumsi konten-konten yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar, dia ngechat ke atasannya P info loker om. Nah itu salah satu tantangan kita sih, ada di sosial medianya sendiri malahan. Next. Oh, oke. Menurut kakaknya sendiri kayak gimana? Ya, tantangan terbesar kita sekarang benar, karena konsumsi kita sekarang sehari-hari adalah konsumsi percakapan yang banyak selingan. Maksudnya tuh menggunakan kata-kata gaul, terus menggunakan kata-kata asing, dan menggunakan berbagai macam singkatan. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan karena itu setiap hari kita konsumsi. Nah, itu menjadi tantangan terbesar, apalagi kita tidak ada ya, kurangnya media-media yang memang mereka benar-benar mengedukasi bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, adanya perbedaan itulah menjadi tantangan terbesar kita. Perbedaan antara konten-konten yang menggunakan ragam cakap yang santai dan juga konten-konten yang menggunakan ragam cakap yang baik dan benar sesuai dengan PURI itu kurang menjadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi generasi muda menjadi bahasa yang atau menjadi bahasa yang terlalu Canggung ya. Ya, terlalu canggung memang benar ketika kita menggunakan bahasa formal gitu dalam melakukan percakapan. Ya, oke. Pertanyaan yang terakhir. Nah, menurut kalian kegiatan apa yang paling efektif untuk melatih kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar dan mahasiswa? Sudah barang tentu membaca dan menulis gitu, karena yang saya rasakan sendiri ketika saya membaca buku, apalagi waktu SMP saya membaca buku Suhoki ya, yang saya ingat gitu. Kan Suhoki itu lahir pada tahun 40-an dan tumbuh di tahun 50-an di Orde Lama gitu. Beliau nulis dengan bahasa yang bagus sekali, terus bahasa-bahasanya juga akademik, teknis sekali gitu. Orang yang suka baca biasanya juga dia gatal pengen mencoba nulis, karena wah ngelihat bagus juga nih tulisan Shoki, keren juga nih kalau bisa nulis kayak gini. Aku yang sudah baca karya Shoki terus aku nyoba nulis diariku sendiri, kan si buku Shoki itu formatnya diari, catatan seorang demonstran itu diari lah. Nah karena aku pengen keren-kerenan waktu itu, pengen kayak Shoki, aku nyoba bikin diari di HP gitu. Bahasanya dimirip-miripin sama Shoki. Itu salah satu contohnya. Jadi dengan kita membiasakan membaca terus kita menulis, kita akan terbiasa gitu. Kita akan terbiasa ketika dihadapkan dengan situasi yang formal, karena kita udah terbiasa membaca, terbiasa menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak akan sulit ketika kita harus dihadapkan pada situasi yang formal tersebut gitu.
Dalam contoh lain mungkin ketika saya menulis gitu kan, saya menulis karya sastra juga gitu. Kebetulan karya sastra yang saya tulis itu karya sastra yang dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Puisi, cerpen dan segala macam gitu. Tidak perlu membaca yang berat-berat, tidak perlu membaca yang serius-serius banget. Yang penting bahasa Indonesia udah baik dan udah benar gitu. Dan kita juga tidak perlu menulis yang berat, tidak perlu menulis yang filsafat segala macam. Kita cukup menulis, nge-review buku yang sudah kita baca gitu. Kalau kita misal sudah baca buku Pirsa Besari, ya udah kita review aja gitu. Buku Pirsa Besari ini membahas ini. Kita sekaligus melatih kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga gitu. Jadi ya kuncinya itu sih, kebiasaan membaca, kebiasaan menulis, tidak harus terlalu berat tapi sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Oke. Menurut ada sendiri kayak gimana? Ada kalimat dari dosen saya yang sampai hari ini saya melaksanakannya. Kata beliau itu, tulis apa yang kamu baca dan praktekkan apa yang kamu tulis. Nah, di sana kita belajar, kita membaca, mempelajari kata atau kalimat-kalimat yang mungkin asing bagi kita, terus kita menuliskannya lagi di buku. Setelah kita menuliskannya di buku, kita mempraktekannya gitu di keseharian kita. Jadi itulah gimana cara kita supaya kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi tidak ada shortcutnya. Oke, terima kasih kepada responden yang kedua dan yang ketiga. Mohon maaf bila mengganggu waktunya sebentar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.